البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman juga, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukanlah kewajiban engkau untuk memberikan hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah bagi orang yang Dia kehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun kebaikan, ini kita artikan dulu, khair kebaikan yang kalian infakkan, maka hakikatnya adalah untuk diri kalian sendiri. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Dan tidaklah kalian berinfak kecuali untuk mencari wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan kebaikan apapun yang kalian infakkan, maka kebaikan itu akan dibalasi secara sempurna kepada kalian. Bukan yujza, tapi yuwaffa, yaitu dibalasi dengan sempurna kepada kalian. Wa antum la tuzlamun, dalam keadaan kalian tidak dirugikan sedikit pun. Tayyib, hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayatut taufiq. Bukan kewajiban Rasul untuk menjadikan hati seseorang itu beriman, tapi Allah lah yang memberikan taufik bagi orang yang Dia kehendaki. Adapun kalau hidayatul bayan, memang Rasul harus menyampaikan itu. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Sementara kita tahu yang diturunkan adalah hidayah, yaitu apa? Al-Quran hidayah. Maksudnya adalah hidayatul bayan. Cuma yang menjadi sisi pembahasan bukan ini. Qal wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apapun yang kalian infakkan, maka itu adalah untuk diri kalian sendiri. Disebutkan oleh Al-Imamul Baghawi rahimahullah di dalam Ma'alimut Tanzil, al-khair di sini adalah al-mal, harta apapun, dan dia bersifat umum, banyak atau sedikit. Harta seberapapun, walaupun seukuran darah, maka manfaatnya kembali untuk kalian sendiri. Lamnya menunjukkan apa? Keuntungan untuk kalian sendiri. Jadi tidak ada orang yang rugi. Saya sudah infak banyak-banyak, ternyata saya tidak dapat kembalian dari Allah Ta'ala. Bahkan Allah mengembalikan berlipat ganda, 1 dibalas 10, atau bahkan 100, atau bahkan 700, ila ad'afin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Baik. Jadi hakikatnya kita ini berbuat untuk diri kita sendiri. Baik. Makanya disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah, diriwayatkan ada seorang ulama, beliau mengatakan, saya belum pernah berbuat baik kepada orang lain. Maka beliau ditanya, gimana sementara Anda terkenal rajin berbuat kebaikan pada orang-orang? Lalu beliau membacakan ayat ini, hakikatnya kalau saya berbuat baik itu keuntungannya untuk saya sendiri. Memang ini adalah rahmat Allah. Jelas orang lain untung mendapatkan kebaikan dari orang tersebut, tapi Allah Ta'ala menjadikan keuntungan itu kembali juga kepada pelakunya. Allah Maha Baik. Baik. Dan juga pendapat bahwasanya khair di sini adalah mal, ini juga pendapat dari Al-Qurtubi. Beliau mengatakan asal dari khair ini umum, mencakup segalanya. Bukan hanya harta, tapi ketika dia digabungkan dengan nafkah, tunfiqu min khair, sementara nafkah itu adalah terkait dengan harta, maka yang dimaksudkan adalah harta di sini. Adapun untuk kebaikan yang lain-lain, kullu ma'rufin shadaqah, dalilnya banyak tentang masalah ini. Cuma untuk ayat ini, khair itu artinya adalah mal. Dan memang ada ayat-ayat yang membahas masalah itu. Khair artinya adalah mal. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kebaikan. Betulkah? Banyak orang lebih suka kejahatan. Tapi mal, maksudnya kata para mufassirin, kata Mujahid, maksudnya khair di sini adalah harta. Karena siaknya, alur pola ayatnya adalah pola celaan. Manusia itu terlalu cinta harta. Baik. Jadi khair maksudnya adalah mal.
Baik. Sebagaimana dalam ayat yang lain, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan para hamba sahaya yang meminta kepada kalian mukatabah, maka buatlah mukatabah untuk dia, transaksi membeli diri sendiri itu. Apabila kalian mengetahui mereka memiliki khairan. Khairan kata jumhur ulama adalah mal, punya harta. Baik, yaitu mampu untuk membeli diri sendiri walaupun munajjaman, walaupun secara bertahap pembayarannya. Khair artinya mal. Kemudian beliau mengatakan ini ma-nya tadi berarti yaitu Imam Qurtubi menyebutkan ma-nya di sini ma apa ini? Ma mausulah, yaitu alladzi, apapun. Dan kita sudah mendapatkan dalam usul fikih ini bersifat umum ma-nya di sini. Tapi apa? Keumuman harta karena di tabiin dijelaskan oleh khair. Kemudian ma yang berikutnya ma juhud kata beliau yaitu ma nafiyah wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah, dan tidaklah, kalau tadi ma sesuatu, sekarang ma-nya tidaklah kalian menginfakkan kecuali untuk mencari wajah Allah. Kata Al-Qurtubi ini menunjukkan bahwasanya syarat nafkah itu diterima oleh Allah adalah kalau ikhlas. Memang tujuannya adalah mencari surga dan pahala surga tertinggi adalah melihat wajah Allah. Jadi syaratnya adalah ikhlas. Berarti walaupun ayat tadi umum, apapun yang kalian infakkan, kalian akan dapat pahala. Dia dikhususkan dengan syarat. Apa syaratnya? Harus ikhlas. Jadi suatu dalil dikhususkan oleh dalil yang lain. Kemudian ma yang berikutnya kembali ke ma yang pertama, ma mausulah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Kebaikan apapun yang kalian infakkan, telah kita tahu yang dirojihkan dua ulama tadi, maksudnya adalah harta. Harta apapun yang kalian infakkan, maka kalian akan dibalasi dengan sempurna. Wa antum la tuzlamun, dalam keadaan kalian tidak dirugikan. Tidak ada amalan yang tersia-sia. Sebagaimana ucapan para ulama mutaqaddimin, tidak ada kewajiban apapun terhadap Allah untuk hamba. Tetapi amalan hamba tidak ada yang tersia-sia di sisi Allah. Kita nggak mampu mewajibkan Allah untuk memberikan pahala. Tapi memang Allah Ta'ala maha baik. Dia tidak akan menyia-nyiakan amalan walaupun seukuran dzarrah. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun seukuran dzarrah. Kalau memang dia adalah kebaikan, maka Allah akan membalasinya dan memberikan kepadanya untuk mereka itu pahala yang mulia di sisinya. Yudha'ifha, yaitu Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang sangat besar di sisinya. Nah, di sini Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan kabar gembira dan untuk menimbulkan rasa percaya pada Allah, yaitu Allah tidak menzalimi siapa-siapa. Nah, kembalinya kepada tajuk Imam An-Nawawi di sini, siqatan billahi ta'ala, agar kita percaya, dalam keadaan kita percaya pada Allah. Allah tidak zalim, bahkan apa? Melipat gandakan pahala. Ilahuna wallahu a'lam. Baik. Aiywa, ana belum selesai tadi ya, betul. Ini khobar tapi yuridu bihil insya. Ini tafsir yang pertama. Yaitu apa? Bentuknya khobar. Kalian tidak menginfakkan. Makanya Qurtubi mengatakan manya majuhud, yaitu tidak, bukan jangan tapi tidak. Kalian tidak menginfakkan kecuali untuk mencari wajah Allah. Yang diinginkan adalah insya, yaitu jangan. Peniadaan tapi artinya jangan. Jangan kalian berinfak kecuali untuk apa? Keikhlasan, karena mencari wajah Allah. Tafsir kedua kata Al-Qurtubi, yaitu ini adalah tazkiyah Allah Ta'ala kepada para sahabat. Yaitu memang para sahabat mereka adalah orang-orang yang ikhlas, dan dalilnya banyak di dalam Al-Quran tentang apa? Keikhlasan para sahabat. Maka ayat ini salah satu dalil tentang keutamaan sahabat. Dia ikhbar yang betul-betul khobar, memang berita dia. Allah mengabarkan bahwasanya para sahabat memang kalau berinfak itu ikhlas, tidak seperti para munafikin, dan munafikin memang bukan sahabat. Jadi ada dua tafsir. Tafsir pertama, khobar yuridu bil insya, bentuknya berita tapi maksudnya jangan beramal dalam keadaan tidak ikhlas.
Kemungkinan yang kedua memang betul-betul berita sebagai tazkiyah untuk para sahabat. Wallahu a'lam.